saudara. Shalom. Shalom. Terima kasih tim pujian. Luar biasa. Ini namanya feedback. Feedback. Saya biasanya cashback dapatnya, Pak Gem. Shalom. Satu. Sampai 3. Terima kasih Pak Alpa. Pagi hari ini masih dengan tema yang sama, dilatih dalam ketaatan. Kemarin Bu Evelyn tanya, mau bawa yang kayak mana? Hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Temanya dilatih dalam ketaatan. Saya bilang ya sama, tetap dalam ketaatan. Benar gak? Tahu gak hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus? Apa cuman hari libur biasa? Hah? Tahu ya? Kirain gak tahu gitu. Yuk kita buka firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Filipi 2 ayat yang 8. Mungkin sampai 11 ya. Sudah dapat? 3, 2, 1. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. 10. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang di atas bumi dan yang di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Yakin gak Tuhan Yesus sudah naik ke surga? Yakin gak? Muka-mukanya pada gak yakin gitu loh. Gak yakin gak apa-apa sama saya, gak apa-apa kalau gak yakin sama saya. Tapi yakinlah Tuhan sudah naik ke surga. Bicara kenaikan, ini bukan selebrasi Tuhan Yesus pulang kampung gitu loh. Benar gak? Iya kan? Kan Tuhan Yesus dari surga. Turun ke dunia, balik ke surga. Bukan pulang kampung biasa. Benar gak? Ini kalau saya, menurut saya, seharusnya di surga itu lagi pesta ya. Menyambut seorang pemenang. Benar gak sih? Gak yakin kayaknya. Yesus itu udah naik ke surga itu menang. Benar gak? Ibarat juara, pas balik, celebrate gak? Merayakan gak? Iya dong. Ini sih kalau saya waktu kuliah kan saya selalu sedikit berpikir, iya ya, kalau Tuhan Yesus balik kampung nih, kalau yang punya kampung, waktu pulang kampung kan pasti ya, apalagi sebagai juara gitu, pasti kan di euforianya luar biasa ya. Ini kan Tuhan Yesus waktu balik. Ini kan ibarat tuh pengukuhan bahwa Tuhan Yesus sudah menang atas misinya di dunia. Benar gak? Sehingga dia dikaruniakan, luar biasa gitu kan. Bicara kenaikan, itu tidak pernah lepas dari yang namanya ketaatan saudara. Kemarin saya diskusi, waktu Tuhan Yesus inkarnasi, turun ke dalam dunia sebagai wujud seorang manusia. Pernah gak berpikir Tuhan Yesus itu gagal? Waktu menjalankan misi Bapak ke dunia. Hah? Ini sedikit ya, ini apa? Maksudnya apa sih Pak? Ini kan kita belajar masalah ketaatan ya. Yang kita belajar ketaatan itu sama siapa? Kita belajar ketaatan sama Tuhan kita. Tuhan kita itu kan taat. Waktu turun ke dunia, itu taat loh. Karena pada dasarnya dia tahu dia akan disesah, disalib, bahkan dikorbankan gitu loh. Turun gak dia? Turun. Nah saya bertanya dalam diri saya waktu itu setelah baca firman. Bisa gak sih Tuhan Yesus gagal dalam proses ini? Hah?
Nggak usah ngomong gagal deh. Di dalam Matius 4 ayat 1-11 itu ceritanya tentang Tuhan Yesus diuji. Benar? Bisa nggak Tuhan Yesus jatuh dalam dosa? Kalau nggak bisa, Pak, nggak mungkin diuji, Pak. Namanya nggak bisa, ngapain diuji? Kayak drama-drama sana. Tapi ini bukan drama, saudara. Ini bentuk suatu ujian. Kalau namanya diuji, menurut saya, ya mungkin teologi yang lain lebih ini, cuman saya yakini kemungkinan bisa. Tapi dia pada dasarnya tidak jatuh dalam pencobaan. Koreksi saya Pak Gam kalau saya keliru ya. Karena ngapain ya iblis nguji-nguji dia. Harus sampai nyembah-nyembah segala. Iya kan? Ini sedikit teologi ya. Ini yang saya iya juga ya. Karena pada awal cerita penciptaan manusia pertama Adam diminta untuk tidak makan buah. Tapi apa yang terjadi? Gagal toh? Benar nggak? Akhirnya jatuh dalam dosa. Konsekuensinya diusir dari Taman Eden. Menurut saya, mengerikan sekali kalau Tuhan Yesus gagal dalam ketaatannya kepada Bapa. Tapi puji dan syukur, dia menunjukkan bahwa dia taat sampai tuntas. Sehingga dia naik dengan mulia balik ke surga. Untuk apa? Buka jalan buat kita kepada Bapa. Amin. Ini loh, luar biasanya kalau kita belajar ketaatan kepada Tuhan Yesus. Iya kan? Pak, Tuhan Yesus kan Tuhan, benar. Tapi ingat, Tuhan Yesus juga 100% manusia, 100% dia Tuhan. Waktu dia di dunia menderita enggak? Menderita waktu dicambuk, luka. Makan enggak dia? Makan seperti kita. Hari ini kita belajar. Bicara ketaatan, itu butuh yang namanya kerendahan hati. Katakan kiri kanan coba, rendah hati. Nah, bohong. Kalau Anda mau taat, kalau nggak ada rendah hati. Itu poin pertama kita belajar. Yang kedua, belajar ketaatan dari Tuhan Yesus itu perlu diuji. Benar nggak sih saya taat? Benar nggak saya sebagai istri taat sama suami? Diuji dulu. Diujinya gimana? Ya gampang aja, kasih uang bulanan telat gitu. Ngomel apa enggak gitu kan. Kalau dikit-dikit telat, udah ngomel aja. Waduh. Ya, jangan dipraktekin Pak Alter, jangan praktekin repot. Ya, bicara kerendahan hati yang kita pelajar itu pasti ada hasilnya. Amin. Jadi nggak ada yang sia-sia kalau kita belajar. Ini loh momen kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga. Tanpa ketaatan yang tuntas menjalankan misi di dunia, nggak ada tuh yang namanya kenaikan yang mulia. Hari ini yuk belajar sama-sama. Yang kita sudah pelajari dari Tuhan Yesus. Masalahnya bagaimana dengan kita? Ambil contoh. Pernah dong yang namanya lihat lampu merah di jalanan ya. Ada aturan lalu lintas. Bersyukur saya buat SIM ada ujiannya. Walaupun bayar orang dalam tetap aja ujian loh. Asem juga ya. Udah rugi ya. Harusnya kan udah bayar orang dalam gak pakai ujian ya. Tapi saya ujian. Saya tes tuh pakai pensil. Tanda rambu-rambunya. Oh ini gak boleh belok, lampu merah, apa segala macam. Dengan aturan lalu lintas, yang namanya aturan harusnya ditaati ya. Tapi begitu banyak kendaraan sekarang
berlalu lalang. Nggak semua sih, ada juga yang idealis lampu merah dia berhenti. Tapi kebanyakan yang saya jumpai, lampu merah nyala, tapi dia lihat kiri kanan kosong, permisi gitu ya. Benar nggak? Susah nggak sih taat? Ya kan? Makanya ketaatan itu jangan jadikan beban, saudara. Itu masalah aturan lalu lintas. Jadi kalau saya lihat ada yang melanggar lalu lintas gitu ya, udah tahu namanya kuning, harusnya kan hati-hati ya. Ini malah kayaknya gitu kan, langsung makin kenceng aja. Terlihat apa? Kayaknya saya selalu ngomong dalam hati, SIM-nya nyogok nih kayaknya. Sama, tapi kalau saya ngetes, ada tesnya. Jangan-jangan dia nggak pakai ujian tuh. Jadi nggak tahu rambu-rambu lalu lintas. Kalau bicara aturan lalu lintas harusnya ditaati. Saya dulu pernah melihat lah Bu Evelyn melakukan program diet. Ya Bu Evelyn ya, itu 3 bulan, hasilnya luar biasa, 10 kilo turun. Ada aturan-aturan. Pernah nggak berpikir kalau ada program diet itu menjalankannya gampang? Dengan habit, kalau makan katanya 3 hari sekali gitu ya. Tapi itu teori ya. Iya, sehari 3 kali ya. 3 hari sekali puasa dong. Namanya sehari 3 kali ya. Tapi bener gak sih sehari 3 kali? Kalau udah kenyang ya, tawarin makan lagi gak? Pasti makan lagi saudara. Makanya kalau bicara program diet ya, saya ikut bukan program diet, saya lakukan diet. Itu pasti cheating tuh hari Sabtu Minggu. Susah saudara. Karena apa? Ketaatan yang saya lakukan tuh saya jadikan beban. Makanya kita belajar, yuk sama-sama. Kalau Anda mau taat, jangan jadikan beban. Ya. Lalu lintas juga begitu, jangan jadiin beban. Waduh, Pak kayaknya kalau ada aturan kayaknya jadi kaku deh Pak hidup ini. Benar, harus begini, harus. Enggak saudara, karena Anda berpikir ketaatan itu bicara jadi beban. Hari ini kita belajar sama-sama seperti Tuhan Yesus. Dia sampai merendahkan dirinya, bahkan mati di kayu salib. Kalau bicara kematian kayu salib itu kan kematian paling hina pada zamannya. Kita harus sama-sama belajar. Yuk, ikut gitu loh. Ketaatan itu bukan seperti robot. Kalau robot tuh kelihatannya taat ya, karena dia udah diprogram. Enggak. Ketaatan itu harus berdasarkan yang pertama kepercayaan. Kayak orang tua, kayak anak sama orang tua ya. Benar gak sih? Kalau Anda udah percaya sama orang tua, Anda itu gak pernah mikir lagi. Pernah gak mikir, Pak, dulu kasih makan bubur, kasih makan nasi, protes. Jangan Pak, jangan makan bubur. Takut ada apa-apanya. Pernah gak berpikir itu? Gak pernah saudara. Kenapa? Kita tahu orang tua kasih yang terbaik buat kita. Hari ini ngucap syukur kalau masih ada orang tua. Anda gede gitu bukan tahu-tahu gede, saudara. Ada orang tua yang kasih yang terbaik buat kita. Orang tua di bumi itu aja begitu. Apalagi Tuhan di surga yang udah siapkan tempat buat kita. Pasti yang terbaik buat kita sudah kita siapkan. Masa iya kita gak percaya? Makanya ketaatan kepada Tuhan itu harus ada dasarnya yang namanya kepercayaan. Kalau orang sekarang bilang cinta. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat yang 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Amin. Udah mulai berat nih. Kalau ngomong udah begini nih udah mulai berat nih. Udah ngomongin perintah Tuhan udah berat nih kayaknya nih. Sabar saudara.
Jadi kalau di awal kita bicara ketaatan, jangan jadikan beban. Ada yang namanya kepercayaan. Sewaktu Anda berdasarkan kepercayaan dan kasih kepada Tuhan, kita nggak akan jadikan beban apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu poin pertama. Dilatih dalam ketaatan. Dasarnya apa? Kasih, kepercayaan ini loh. Ya. Seorang wanita harus tunduk kepada suaminya, benar? Dasarnya apa? Bohong kalau dia nggak sayang. Bohong kalau dia bilang nggak cinta. Enak aja. Manusia punya harga diri, oke? Ya, punya ego. Mau Bu Wanda taat sama Pak Irwan kalau nggak suka sama Pak Irwan? Hah? Kalau sama suami aja bisa taat, seharusnya kita sama Tuhan bisa loh. Karena suami itu kan kata orang wakilnya Tuhan di dunia ya. Kepala ya. Benar gak? Benar gak sih? Kok kayaknya gak yakin nih yang istri-istri? Hah? Gak ada tuh terbalik, gak ada. Kalau udah sekarang udah suami istri gak ada putar balik. Udah pilihan terbaik itu. Ya. Ya, itu pertama. Kita bicara dilatih ke dalam ketaatan. Itu salah satunya harus ada dasar kepercayaan. Jangan kayak robot, disuruh ini baru jalan, disuruh itu jalan, enggak. Saya selalu ngomong sama anak-anak, kalau bangun tidur beresin tempat tidur. Habis makan kalau bisa cuci. Bukan karena takut dimarahin. Seharusnya paham, anak-anak tuh tahu, oh iya, karena saya sayang sama orang tua, saya perhatian sama orang tua, enggak perlu disuruh beresin tempat tidur. Saya akan lakukan yang terbaik. Itu loh. Kenapa? Orang tua sudah lakukan yang terbaik buat kita. Amin. Iya kan? Ini saya bawa-bawa teruslah orang tua. Karena ini bicara ketaatan. Mau taat sama siapa lagi? Mau ngomong taat sama Tuhan, kalau sama orang tua aja sendiri nggak taat. Mau ngomong taat sama aturan di luar, kalau sama di rumah aja nggak pernah taat. Omong kosong. Tapi kalau di rumah sudah belajar taat, percayalah, kita akan bisa taat di luar. Karena tantangan terbesar itu bukan di luar, di rumah. Bangun pagi. Dulu kan sering toh bangun, kalau sekolah suruh bangun pagi. Luar biasa ya tantangannya ya. Apa harus ada yang cepekin sama itu dulu, sapu lidi, apa perlu disiram air. Tapi bukan bapak, mama, orang tua kita galak, enggak. Supaya kita rajin sekolah. Kalau udah rajin, pinter, siapa yang nikmatin? Ya kita sendiri. Iya toh? Ini loh, belajar ketaatan. Mulai dulu dari rumah. Dasarnya apa? Kasih. Yang kedua saudara, kalau bicara ketaatan, itu kita jalani terkadang ketaatan itu kita nggak tahu ya di depan. Maksudnya ada sesuatu yang tidak pasti. Benar nggak? Minggu kemarin kan kita dikasih banyak tuh contoh-contoh yang kadang-kadang, bukan yang kadang-kadang, yang di luar pikiran kita seperti Nabi Elia. Ya toh? Sebagai contoh paling gampang gini deh. Anda semua kan sudah pernah menggunakan GPS ya? Benar nggak? GPS, masa sih nggak tahu? Hah? Nanti abis ini install namanya Waze atau Google Map. Kemana-mana, dulu kalau mau pergi ke suatu tempat pasti nanya kalau nggak tahu ya. Pak, ini rumah Pak Irwan di mana? Pasti nanya. Pak, rumahnya Pak Budi di mana? Dulu. Tapi kalau sekarang sudah ada Waze kan nggak perlu. Setidaknya kompleknya ketahuan. Oh, komplek ini di Cikarang. Kan ada. Benar gak? Tapi waktu Anda jalan dengan motor atau kendaraan yang kita pakai, waktu kita lihat, waktu jalurnya merah, Anda berani terabas gak?
WC kasih tahu merah. Lewat toh pasti. Terkadang, waduh, kita kan berpikir, waduh, depan macet suruh lewat sini. Kita lah, udah deh, kita muter-muter aja, cari sendiri jalan, belok-belok. Pernah nggak kejadian gitu? Ujung-ujungnya, saudara, karena kita nggak taat gunain Waze, malah waktunya lebih lama kan. Bahkan bisa ketemu macet yang lebih parah, benar nggak? Iya kan? Walaupun ada beberapa case ngikutin Google Map malah nyemplung gitu kan, ada kan. Jangan maksudnya saya, ini loh kita belajar. Kalau di ketaatan kita nggak pernah diuji, bagaimana kita bisa menilai kita taat? Ya kan? Saya nggak ngomongin macam-macam. Ada yang kalau di luar kan banyak, Pak saya harus kasih gereja sekian. Harus enggak, saya nggak mau ke sana. Tapi saya mau belajar dari hal-hal sederhana. Pernah nggak kita disuruh di rumah buat mesbah doa yuk? Minimal suami istri lah doa dulu untuk di rumah. Pernah nggak kita jalankan? Pernah nggak kita ngasih tahu anak-anak suruh join, gabung sama kita doa bareng, minimal doa makan. Malah saya pernah ngomong gitu, Pak boro-boro Pak makan bareng. Ini aja makan bingung, aduh saya bilang salah saya ngomong gitu. Saya padahal niat hati pengen ngasih tahu, belajar yuk, kalau makan bareng-bareng kan lebih enak gitu ya. Pak boro-boro makan bareng, ya situ aja. Nah kadang-kadang hal-hal begini kita juga harus paham ya. Bukan bicara masalah makannya, tapi waktu momentum kita ngajarin anak untuk taat yuk sama-sama doa, pernah gak sih? Gak usah hal-hal yang luar biasa deh, kita mulai di rumah. Yuk sama-sama. Saya selalu ngomong, ya yuk, supaya apa? Sama-sama ngajak. Pak Robi emang udah praktek, saya praktek sama istri saya tiap hari saya baca Alkitab. Dan saya gak pernah berhenti ngajakin anak saya untuk join. Bergabung untuk baca Alkitab. Bukan untuk gagah-gagahan saudara. Karena saya ngerti, saya harus taat. Ibarat ulangan, kita kan tiap hari ada yang baru ya. Ada aja yang aneh-aneh ya. Saya pikir dan saya berpendapat Alkitab ini adalah kamus kehidupan buat saya. Kalau saya bicara ini kamus kehidupan saya akan belajar terus dari Alkitab. Supaya apa? Waktu ujian dalam kehidupan saya akan menang. Makanya saya akan terus berusaha untuk belajar baca Alkitab. Gitu loh. Jadi jangan pernah, kalau sudah ada orang yang ngasih tahu Pak Gembala atau siapapun yang ngajarin doa, bangun mesbah, apalagi tiap habis ibadah pasti ada pengumuman ya, bangun mesbah keluarga, mesbah doa bersama. Seberapa sering sih kita taati aturan yang sudah ada gitu loh. Sama-sama belajar yuk taat. Hari ini kita belajar Tuhan Yesus sudah menang dalam ketaatannya menjalankan misi sehingga dia bisa naik ke surga, siapkan tempat buat kita. Kita juga bisa belajar. Siapa lagi yang mau ngingetin, taat gitu loh. Syukur-syukur diingetin langsung jalan ya Pak. Kalau diingetin dia entar. Biasanya kalau diingetin entar aja, entar. Kalau udah di rumah sakit gak bisa apa-apa, siapa yang mau ngingetin lagi? Hari ini yuk sama-sama. Selalu bilang yuk, karena saya mau ngajak saudara. Jangan nanti dia doang yang naik surga. Kita semua sama-sama naik ke surga. Karena apa? Tempat yang terbaik sudah disiapkan Tuhan buat kita semua. Saya ngomong gitu aja, ada yang nyeletuk kadang-kadang. Pak Robi aja duluan. Kan kurang ajar ya, gitu ya. Asem gitu ya. Maksud saya info gini loh, bukan berarti saya sok jago, enggak. Saya juga sama saudara, penuh kelemahan. Tapi yuk sama-sama belajar sekali lagi. Tuhan Yesus sudah contohkan buat kita ketaatan yang luar biasa. Sehingga dia selesai menjalankan misi. Akhirnya dia bisa buka jalan terbuka buat kita semua untuk kembali ke Bapa dengan sempurna. Hari ini kita belajar ketaatan. Jangan lagi, ya
Gereja cuman gitu-gitu doang, simbolis doang. Saya selalu katakan sama-sama Tuhan sudah terbaik buat kita. Kalau Tuhan sudah siapkan yang terbaik buat kita, ngapain lagi gitu kita ragu. Ya kan? Lampu merah dibuat untuk mengatur jalan. Kita udah disiapkan, sudah dikasih jalan yang terbaik oleh Tuhan Yesus, masa kita mau sia-siakan. Amin. Ini loh mahalnya. Kalau bicara mahal pasti ada harga. Kalau ada harga pasti ada kualitas. Kalau ketaatan Anda sudah diuji, jangan ragu saudara, pasti ada upahnya. Mungkin di dunia Anda nggak nikmati upahnya, tapi Tuhan sudah siapkan ketaatan yang terbaik yang kita sudah lakukan, upahnya luar biasa. Ya, belajar untuk taat. Upahnya bagaimana Pak? Minimal kita sudah punya kafling di surga. Minimal kita sudah tahu nanti kalau udah nggak ada di dunia, kita ada tujuannya. Karena banyak di luar sana, kalau udah masuk rumah sakit dia bingung. Benar nggak ya? Saya dulu sering pelayanan masuk rumah sakit di ICU. Di ICU itu paling gampang Bapak Ibu, kalau untuk bicara Kristen, menjadikan orang Kristen itu paling gampang. Saya selalu bertanya, mau gak disembuhin? Mau pasti jawabannya. Bahkan saya selalu kasih tahu, Tuhan juga kasih yang terbaik. Cepat banget. Beda sama orang kalau sehat, kuat gitu. Coba dikasih ajaran. Aduh, nanti aja deh. Tapi satu hal saudara, selama saya ikut Tuhan, dan selama saya taat sama dia, Tuhan tuh gak pernah kecewain kita. Mungkin hari ini bisnis Anda kayaknya, udah bingung, kayaknya gak ada harapan. Tapi percayalah, selama Anda taat, terus taat, ada pengharapan. Ingat sekali saya waktu itu Pak Sempulur kan bilang, pernah khotbah di sini dia katakan, namanya disuruh, namanya diminta, jangan banyak protes. Benar gak? Ingat waktu itu cerita mengenai Yunus. Benar ya? Akhirnya apa? Sewaktu kita gak taat, gak nurut, hari itu juga, detik hari itu juga, Yunus menanggung akibatnya. Jangan sampai kita yang sudah baca contoh berkali-kali di dalam Alkitab, kita masih melakukan hal yang sama. Kalau Tuhan sudah katakan taat, ya taat. Pak, bagaimana dengarnya? Bagaimana taunya? Makanya banyak berhikmat baca dalam Alkitab. Bahwa Tuhan tuh gak pernah tinggalin kita. Bagaimana Anda mau percaya sama Tuhan kalau Anda sendiri gak tahu Tuhan kita yang kayak mana? Ini loh ketaatan yang Tuhan mau. Jangan apa kata orang. Saya selalu katakan jangan apa kata orang. Jalani. Kalau saya mau cerita dalam pelayanan saya, dalam pekerjaan saya. Mungkin bagi saya terlalu besar. Tapi setelah saya kenal Tuhan saya, itu gak seberapa. Tuhan tuh gak fokus apa yang kita raih di dunia, enggak. Tapi Tuhan tuh sangat fokus apa yang harus kita kerjakan buat kembali ke surga. Ini loh, sampai detik ini Tuhan selalu uji seberapa taat hidup kita sama Tuhan. Jangan sampai kita gagal. Saya juga takut saudara, jangan sampai saya pandai berkhotbah di atas mimbar, pandai ngomong sama orang, tapi pada endingnya Tuhan gak kenal saya. Saya paling takut. Kalau saya berani ngomong begini, percayalah, Tuhan pasti kasih kekuatan buat saya dan buat saudara. Jangan pernah ragu untuk melakukan ketaatan karena ada upah terbesar yang Tuhan telah siapkan. Hari ini Tuhan, kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus, itu apa? Dia udah siapkan tempat terbaik buat kita. Kalau pada akhirnya nanti kita kembali, kita gak akan nyasar lagi. Gitu loh. Jangan sampai sekian lama kita jadi orang Kristen bingung. Tuhan kita yang kayak mana?
Jangan kenal Tuhan kita yang begitu-begitu doang, enggak. Tuhan itu udah sangat-sangat baik. Pada naturnya Tuhan mengasihi kita, saudara. Amin. Ya, ini sedikit apa yang saya bisa bagikan ke setiap saudara. Hari ini Tuhan mau mengatakan sama kita, taat, tenang, Dia selalu sertai kita. Amin.